baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi Kita akan coba sayangnya melihat tingkat seperti apa literasi Indonesia perbandingan berada di minat 10 baca besar masyarakat top Indonesia. terbawah, atau Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara di dunia. Naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Hai, kami dari kelompok 12 mahasiswa PBSI Regular D 2024. Perkenalkan, nama saya Nadifa Shalesha dengan NIM 22431111005. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Tiara Banjarnahor dengan NIM 22431111002. Saya Tia Harsita Siregar dengan NIM 22431110. di video kali ini kami akan mengupas sebuah fenomena yang sangat relevan di era digital, yaitu pengaruh konsumsi informasi dari media sosial terhadap peningkatan literasi akademik mahasiswa. Sebagai mahasiswa di abad 21, kita tentu sudah tidak asing dengan keberadaan media sosial. Tapi, bagaimana sebenarnya media sosial mempengaruhi kemampuan akademik kita? Apakah ia justru mempermudah atau malah menghambat kemampuan kritis kita dalam dunia akademik? Yuk kita bahas lebih dalam. Kenapa literasi orang Indonesia rendah? Berdasarkan data dari UNESCO, hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, artinya dari 1000 orang, hanya ada 1 orang yang suka dan aktif membaca. Makanya jangan heran kalau ada tulisan parkir gratis, tapi kita tetap harus bayar parkir. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, mulai dari keluarga, tingkat pendidikan, sarana prasarana, dan lainnya. Ditambah kemajuan teknologi yang terlalu pesat, tidak sebanding dengan kemampuan kita beradaptasi dengan hal tersebut. Jadi jangan heran kalau banyak netizen yang lebih pintar dibanding para pakar sekalipun. Kalau menurut kalian, bagaimana? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial telah menjadi sumber informasi utama bagi mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube menyajikan informasi dalam format yang sangat menarik dan mudah dicerna. Kecepatan akses yang ditawarkan oleh media sosial membuat mahasiswa sangat bergantung padanya untuk memenuhi kebutuhan informasi akademik mereka. Namun, di balik kemudahan itu, seringkali informasi yang tersebar tidak terverifikasi, penuh dengan bias, dan lebih mengutamakan aspek hiburan atau viralitas daripada kedalaman akademik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas literasi akademik mahasiswa, di mana mereka lebih memilih konten ringan yang mudah dipahami ketimbang merujuk pada sumber-sumber ilmiah yang lebih mendalam dan kredibel. Literasi akademik adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengolah informasi dalam konteks pendidikan tinggi. Ini tidak hanya mencakup keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan memverifikasi informasi yang kita peroleh. Di dunia pendidikan, keterampilan ini sangat penting karena membantu mahasiswa untuk menilai keakuratan dan kredibilitas informasi yang mereka gunakan dalam menyusun argumen atau karya ilmiah. Namun, hasil dari berbagai survei internasional seperti PISA dan penelitian dari CCSU menunjukkan bahwa tingkat literasi akademik mahasiswa Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan mahasiswa yang lebih sering mengandalkan media sosial ketimbang jurnal akademik yang memiliki kredibilitas lebih tinggi. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan memahami materi akademik secara mendalam.
Perlu diingat bahwa media sosial tidak selalu memberikan dampak negatif. Jika digunakan dengan bijak, media sosial akan menjadi sarana yang sangat berguna untuk memperkaya pengetahuan akademik mahasiswa. Platform seperti YouTube ataupun TikTok, misalnya, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses diskusi akademik, seperti materi edukatif, serta artikel atau jurnal ilmiah yang disajikan dalam format yang lebih mudah dibaca dan dicerna. Bahkan banyak komunitas akademik daring yang berkembang di media sosial yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan bertukar informasi yang pada akhirnya memperdalam pemahaman mereka mengenai suatu topik akademik. Nah, di sini saya akan membahas minat riset kami mengenai penelitian tentang media sosial dan literasi akademik. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan terhadap 50 mahasiswa dari perguruan tinggi baik yang dari Unimed ataupun luar Unimed, sebagian besar mahasiswa ternyata mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi akademik utama mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden aktif menggunakan media sosial untuk mencari informasi akademik, dengan TikTok menjadi platform yang paling banyak digunakan. Lebih dari 45% responden mengaku sering mengakses TikTok untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk keperluan akademik. Sementara Instagram dan juga YouTube juga memiliki peran penting. Preferensi terhadap video edukasi. Nah, selain itu, mayoritas mahasiswa cenderung lebih menyukai konten edukasi berbentuk video dibandingkan dengan teks yang lebih formal. Hasil survei menunjukkan bahwa 41,7% responden lebih memilih menonton video edukasi di platform seperti YouTube ataupun TikTok karena format ini dianggap lebih interaktif dan menarik serta mudah dipahami. Ini menandakan bahwa mahasiswa lebih tertarik pada cara-cara belajar yang lebih dinamis dan mengutamakan visual daripada hanya mengandalkan bacaan yang lebih berat. Nah, kira-kira strategi apa yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan literasi akademik? Tentu saja, meskipun media sosial menawarkan berbagai keuntungan, penting bagi mahasiswa untuk tetap mengedepankan literasi akademik yang lebih kritis. Beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan literasi akademik mahasiswa antara lain adalah pembuatan konten edukasi berbasis akademik yang lebih berkualitas di media sosial. Kemudian meningkatkan akses terhadap jurnal akademik yang kredibel serta mengadakan pelatihan untuk membantu mahasiswa memahami dan juga membaca jurnal ilmiah dengan cara yang lebih efektif. Kira-kira bagaimana sih peran dosen dalam pemanfaatan media sosial? Menariknya, sebagian besar mahasiswa juga menginginkan agar dosen menggunakan media sosial sebagai bagian dari pembelajaran. Hampir 87% responden menyatakan tertarik jika dosen menggunakan media sosial untuk berbagai materi akademik atau dalam diskusi interaktif. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa ingin adanya pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan digital mereka, yang tentunya bisa lebih menarik dan mudah diakses. Kesimpulan dari video konten kami, media sosial itu bisa jadi sahabat atau jebakan. Semua tergantung gimana kita menggunakannya. Jadi mulai sekarang kita harus lebih cerdas memilih atau memilah informasi dengan jelas. Jangan sampai literasi akademik kita terpengaruh oleh info yang gak jelas. Sekian dari hasil video konten kami. Saya harap video kami ini bisa lebih bermanfaat bagi semua orang.